Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di tim Gas elang mundur elang. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa eksplor kembali. Namun kita kurang lengkap ya. Di sisi lain Mbah Dangik yang masih dalam masalah, dari malam siang nggak ketemu, kita istirahat pulang terlebih dahulu. Dan ternyata di malam hari ini Mas Ganang tidak bisa ikut hadir untuk eksplor karena sedang dipanggil oleh Eyang Prabu. Eyang Prabu ya, bukan dipanggil yang lain. Kita tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Mas Ganang ya. Semoga tidak ada sesuatu hal besar yang membahayakan untuk kita semuanya. Amin, amin. Ya, semoga nanti Mas Ganang pulang membawa berita baik ya. Amin. Yo, berita baik apa ya? Ya, sebelumnya kembali ke cerita yang kemarin. Kita eksplor menemukan sebuah topeng, di mana topeng itu dibuat mainan sama Mbah Dangik. Betul. Dan ternyata setelah Mbah Dangik memakai topeng itu malah menjadi berubah. Ya, betul. Kita di sini menjadi ganas. Sampai detik ini belum bisa menemukan di mana keberadaannya Mbah Dangik. Di siang hari itu tidak ada pergerakan sama sekali. Yang katanya Pak Lurah di sebelah barat, kita mencari ke sebelah timur, sebelah barat, utara, kita keliling, kita nggak menemukan sedikit pun jejak dari Mbah Dangik ya. Betul. Sementara hanya informasi seperti itu saja. Maksudnya Mbah Dangik sebelah sana, giliran disamperin udah nggak ada gitu. Apalagi siang hari itu sangat susah mencari Mbah Dangik. Nah, pada malam hari ini kita tetap berangkat eksplor. Kita disuruh Mas Ganang untuk menemui si penyihir Tombro. Nah, betul. Karena kita ingin mempertanyakan mengenai sebuah topeng itu, apakah penyihir Tombro itu mengetahui mengenai topeng dari penyihir agung itu ya Mas? Harusnya mengetahui, karena misi kali ini berhubungan dengan penyihir, dan kebetulan kita juga mengenal penyihir yang dia baik dan kemungkinan bisa membantu kita. Betul. Ya, semoga saja pada malam hari ini kita bisa menemukan titik terang, kita bisa menemukan Mbah Dangik dan menyelamatkannya. Betul. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya udah ya, cukup Pak. Cukup. Tambahan, Bang. Paling ya itu cuman Sherlyn nanyain kan, bingung jawabnya gitu loh. Ya, betul. Seperti ini adanya kalau udah nonton videonya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur. Baik teman-teman, untuk jenengan di rumah pokoknya selalu bantu doa, dan jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu baru nonton video tim kasih. Jam 9 dan makanannya. Dangik hilang kayak laya luyu. Izin bang, izin. Kok kurang separuh sih dah? Izin. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi. Kalian pada sehat? Assalamualaikum combro. Tombro. Bro, anak muda. Ada apa? Mohon maaf sebelumnya, Ya. apakah jenengan memiliki waktu luang? Nah, saya selalu ada waktu luang. Apalagi kalian datang kepada saya itu pertama kali, katanya dari Tuan Raja Buni Sorang. Wah, aku langsung seneng. Ingat saya enggak Tuan Tombro? Iya, mengingat itu enggak yang jadi ayam. Sogun. Saya sudah jadi manusia lagi. Coba kamu kemari sebentar. Jadi, kamu pertanyaan apa yang udah? Loh. Berarti Ayamnya kecil malah porosnya gede. oh, yang ayam itu aslinya kamu. Ya, ini teman kita yang waktu itu disihir menjadi ayam. Lah, kalian menemukan pasangan sihirnya atau bagaimana toh? Iya, jadi ceritanya itu teman saya waktu di rumah, ayamnya itu Nembelek. buang air, ngising. Apa namanya? Iya. Iya. Ngising ya saya tahu. Ya, tairnya itu berbentuk kayak permata. Oh, saya tahu. Itu bukan tainya ya berbentuk permata. Itu di dalam tai itu ada mustikanya. Ya. Benar ini kata dia. Nah, terus mustika itu dimakankan oleh teman saya dan alhamdulillah kembali. Berarti tainya yang berbentuk itu ya mirip Memang mustika. pasangan dari sihir itu biasanya kalau di wadah yang aslinya, yang pasangan yang aslinya itu sudah tidak muat, itu akan bertukar pasangan lagi.
Seperti itu. Jadi betul kalau kamu memakan mustika yang keluar dari pantat ayam itu Bruto. sudah betul. Nah, kamu sembuh, tapi biasanya ada yang lawan loh. Dia memang waktu itu teman saya yang menyembuhkan ini, dia melakukan pertarungan dengan sihir itu dan kewalahan. Tapi Nah, pasti- alhamdulillah selamat. Nah, di sini ada satu permasalahan lagi, Tuan Tombro. Oh, Betul. ada masalah lagi. Nah, Jadi monyet toh? bukan. Oh, bukan. Jadi seperti ini. Sebelumnya gimana pertama ya, Bang ya? Ya santai saja. Oh, kalau mau duduk nggak apa-apa. Duduk aja. Ya. Aduh, Kana begun. Masalah apa toh? jadi seperti ini Tuan Tombro. Teman saya yang satunya lagi itu pada saat jalan-jalan malam seperti biasa ini itu menemukan sebuah topeng. Oh, menemukan sebuah topeng. Nah, dikala itu kami kira semuanya topeng itu adalah topeng biasa. Lalu digunakanlah untuk main-main, dipakailah oleh salah satu teman saya itu. Dan ternyata topeng itu membuat teman saya berubah menjadi makhluk yang begitu ganas, berwarna biru. Biru betul. Nah, saya pikir topeng itu adalah bagian dari penyihir agung itu. Lalu apakah dari Tuan Tombro ini mengetahui mengenai topeng yang dimiliki oleh sang penyihir agung? Temanmu yang kena sihir itu yang tinggi besar itu toh? Ya bukan, Bukan. yang tinggi, kurus. Oh, yang kecil itu. Ya, Oh, yang dawannya gitu, dawannya. ya, Dangik. Walah, kasihan yo. Seperti ini. Sejauh saya mempelajari ilmu sihir, memang ada beberapa sihir yang dituliskan oleh penyihir agung yang saya pelajari. Memang salah satunya itu bab tentang topeng. Jadi ada berbagai macam sihir yang melalui media topeng. Ya, dengarkan. Topeng itu kalaulah sudah dipakai oleh makhluk ataupun manusia seperti kalian, memang efek sampingnya seperti itu. Dia alam bawah sadarnya akan dikendalikan oleh topeng tersebut. Jadi topeng tersebut itu seolah-olah memiliki nyawa dan bisa menggerakkan inangnya. Seperti itu. Jadi wajar kalau temanmu setelah memakai topeng itu dia berubah menjadi tidak waras. Ya, Ya setidaknya bukan tidak waras tapi ganas. nah, iya maksud saya Lebih gede. dia tidak mengenal walaupun itu sahabatnya sendiri. Ya. Ya kan? Ada beberapa cara untuk menangani makhluk yang terkena sihir melalui topeng itu. Gimana caranya, Tuan Tombro? Soalnya di sini pada saat kejadian kita mencoba untuk melepaskan topeng itu, tidak bisa. Topeng itu sangat keras dan kuat. Sebenarnya bisa, hanya saja topeng itu susah lepas karena bantuan dari tenaga inangnya. Maksud atau tidak? Ya, maksud. Ya, jadi topeng itu sudah kuat. Kalau sudah menempel ke salah satu makhluk dan makhluk itu pasti kan punya tenaga toh, temanmu toh, itu akan lebih susah untuk melepasnya. Yang harus kalian lakukan pertama kali adalah kalian harus melumpuhkan temanmu yang terkena topeng itu. Ya. Tetapi melumpuhkannya pun tidak gampang. Permasalahan di situ juga. Di sisi lain, jika ketemu dengan kita, dia itu selalu kabur, lari, tapi kadang-kadang dia menyerang kita. Gini Le, Piye. jadi di kasus ini kan ada dua unsur yang menyelimuti dari topeng tersebut. Yang pertama, makhluk hidup yang ditempel oleh topeng tersebut adalah golongan manusia atau golongan yang kasat mata. Ya toh? Sedangkan topeng itu adalah unsur bagian dari goib seperti saya ini Dan juga sihir. ya. Cara kalian untuk melumpuhkan
perpaduan dari topeng dan wujud nyata manusia adalah kalian harus melumpuhkan dan bekerja sama dengan yang sama-sama goib. Oh ya. Ya, yang goibnya untuk mengurusi topengnya dan kalian temannya itu mengurusi jasadnya ataupun badan dari temanmu itu. Ya. Pertama kalian harus lumpuhkan. Dan melumpuhkannya itu tidak gampang, tidak bisa diserang secara fisik. Karena fisik yang terkena sihir itu terlalu kuat. Jadi mau dipukul seperti apapun dia tidak kerasa gitu. Loh, tidak akan bisa. Yang ada kalian yang dipukul, remuk matanya kowe. Yo le yo. Iya. Ya terus. Tidak bisa dilawan secara fisik. Harus menggunakan bahasa ininya apa ya? Oh, kalian ngerti enggak? Tenaga dalam. Nah, itu tenaga dalam. Dan harus terkena bagian yang sangat vital ataupun kelemahannya. Nah, yang menjadi permasalahannya kita kan tidak tahu kelemahannya itu. Nah, titiknya di mana? Nah, ini Piye. kalau berbicara masalah kelemahan dari pengguna topeng ataupun orang yang ditempeli topeng, Ya. kelemahannya itu terletak di area tubuhnya yang dekat dengan topeng. Di sini posisinya berarti di kepala kan? Ya. Di kepala. Bagian mana dari kepala yang itu bisa menjadi kelemahan orang tersebut? Mata penglihatan mungkin? Mata penglihatan tidak mungkin karena tertutup oleh topeng. Betul, ini temanmu yang jadi ayam. Kuping. Kuping bisa jadi. Kalau topeng itu yang digunakan tidak menutupi seluruh wajahnya, di kuping bisa. Karena logikanya manusia seperti kalian dipukul di bagian Kuping. telinga ataupun kuping, itu pasti akan sakit dan ada kemungkinan bisa terjatuh dan lumpuh. Ya, ngerti kan? Ya, paham. Nah, tetapi itu tadi kalian tidak bisa menyerang secara fisik. Tuh, Paling tidak kalian harus ada bantuan dari makhluk gaib yang seperti saya untuk Ya, tenaga untuk dalam itu. menyerangnya. untuk menyerangnya di bagian kuping itu tadi. Ya, walaupun kita punya tenaga dalam, misalkan ini kita sudah mempelajari tenaga dalam itu, kita Ya. bisa menggunakan tenaga dalam itu untuk menyerang telinganya, area telinga, berarti seperti itu ya. Mungkin itu bisa dilakukan, tapi teori dari tenaga dalam yang dikeluarkan manusia adalah fokus dan menyebar. Ya. Kalian mengeluarkan, tetapi pada faktanya tenaga dalam yang kalian keluarkan dari tubuh kalian itu akan menyebar. Jebrak. Ya, betul. Maksud atau tidak? Ya, maksud. Itu tidak bisa fokus ke langsung ke telinganya loh. Oh iya, paham. Ya, Paham. jadi kalian harus membutuhkan tenaga dalam yang mungkin bisa Nitik. nitik betul. Misalkan seperti ini, mohon maaf. Ya, Jika kita menggunakan senjata yang digunakan oleh bangsa seperti jenengan, misalkan kayak tombak, anak panah. nah itu bisa. Kalau dari kalangan goib itu bisa harusnya. Tetapi kalau dari kalangan kalian manusia, misalnya menggunakan tombaknya itu kan berbentuk fisik toh. Ya. Itu tidak akan bisa. Yang akan mental ya berarti ya. Wah, hancur itu tombaknya. Tidak mental lagi. Akan hancur dan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Oh, bedil. Oh, maksudnya Bedil bedil. apa toh? Tembakan. Tapi yang mbok Oh, Itu kan dari bangsa Iya, kita, iya, kita iya, ini iya. nggak bisa digunakan. ya itu tadi kelemahannya di bagian telinga ataupun di Di area kepala lah. area ya. kepala yang dekat dengan topeng, tetapi tidak bisa diserang secara fisik nggih. karena terlalu kuat. Yo. Nah, mungkin jika nantinya kita sudah berhasil menemukan dan melumpuhkannya, berarti kita sudah dengan gampangnya untuk melepas topeng itu. Oh, dia harus diikat dulu. Seperti ini leh. Walaupun bisa dilemahkan ataupun dilumpuhkan oleh bantuan seperti saya ini yang goib, itu dia hanya lumpuh hanya beberapa saat saja. Oh,
berarti kita harus cepet-cepetan gitu. Nah, di saat dia lumpuh, sebelum dia sadar, kalian harus mencuri kesempatan tersebut, paling tidak untuk mengikat dia di suatu tempat ataupun di pohon. Ya. Dan pohon itu pun harus benar-benar yang kuat. Kalau pohon palingan hanya sebesar kaki kalian itu, ada kemungkinan kecabut. Ya. Ada ini enggak Mbah yang untuk mengikat itu apakah bebas dengan tali apa yang penting kuat, apa harus ada pakai syarat apa gitu Mbok? Mbok ada syarat gitu loh. Oh, untuk mengikatnya bebas menggunakan Ya. apapun. Yang penting ikatannya kencang lah ya. Nah, ikatannya kencang. Kalau boleh saya kasih saran, ikatannya itu kalian gunakan bukan yang dari tali ataupun yang buatan itu loh. Oh ya. Kalian harus cari yang di alam, Alam. seperti ini nih. Akar-akar gantung seperti ini itu Ya, bisa ya. digunakan. Oh iya, siap. Nah, ini kita berbicara yang paling penting. Bukan lagi kelemahannya, bukan lagi Cara melumpuhkannya. cara melumpuhkannya. Ini cara untuk melepas topeng. Nah, Ya. Topeng ini tidak bisa kalian lepaskan begitu saja, karena ada mantra yang menyelimuti topeng tersebut. Permasalahannya berarti walaupun kita sudah berhasil melumpuhkannya, Ya. kita harus mencari tahu mantra untuk melepas topeng itu. Nah, betul. Aduh. Kalau kalian punya sahabat ataupun teman yang bisa membaca mantra dengan baik dan tidak ada salah walaupun itu satu huruf, itu bisa. Lah mantranya kita harus cari di mana maksudnya? Kalau itu mantra saya tahu. Oh, berarti jenengan mengetahui mengenai mantra itu. Ya, tetapi kalau untuk melumpuhkan di usia saya yang saat ini saya tidak bisa toh. Wah, seperti ini saja. Mohon maaf sebelumnya. Jika memang jenengan masih memiliki waktu yang longgar, kami meminta bantuan dari jenengan. Nanti kami semua akan mengusahakan untuk melumpuhkan teman saya itu. Ya dengan mungkin rencana kita lah nanti seperti apa. Ya. Setelah teman saya itu kita lumpuh, saya undang jenengan untuk melepaskan topeng itu bagaimana? Nah, itu bisa. Yang penting, ini mohon maaf ya, bukannya saya egois. Yang penting tidak membahayakan saya. Oh ya, insya Allah ya kami juga akan berusaha semaksimal mungkin agar kita semua yang terlibat itu aman. Oh, kalau kayak gitu ya nggak apa-apa. Saya siap-siap saja. Kalau hanya untuk melepas topeng, insya Allah saya masih hafal mantranya. Baginda, Karena Baginda sibuk kan? oh, saya nggak pernah sibuk. Saya selalu santai. Walaupun banyak pekerjaan, saya menganggap hidup saya itu nggak sibuk. Iya, iya. Ya, Ya kecuali sebelumnya, beribadah. Masuk. sebelumnya kami berterima kasih banyak kepada Tuan Tombro. Ya, sama-sama. Kita memang baru kenal, hanya ini mungkin pertemuan yang kedua kalinya, Ya. tapi jenengan sudah mau berbuat baik dan membantu kami semua. Nah, Ya semoga saja hubungan persaudaraan ini terus berlanjut sampai kapanpun. amin. Itu sudah pasti. Lagi pula perlu digarisbawahi manusia untuk membantu seseorang ataupun seseorang makhluk itu tidak perlu saling mengenal toh. Apa iya kamu melihat orang terjatuh di jalan misalnya, apa harus tahu namanya dulu? Kan tidak. Ya kan? Membantu itu di saat siapapun yang sedang membutuhkan bantuan. Ya. Ya betul itu. Baiklah, terima kasih banyak Tuan Tombro. Mungkin Ya. kita akan menyusun sebuah rencana. Nanti kita akan berusaha mencari keberadaan dari teman kami, lalu kita melumpuhkan. Setelah kami berhasil melumpuhkan, mungkin kami akan undang jenengan, nggih. Ya, nggak apa-apa. Seperti itu saja nggak apa-apa. Tenanan ini Dan loh. kalau sudah lumpuh, benar-benar aman, monggo saya dipanggil tidak apa-apa. Ya. Nah, saya doakan sih cepat ketemu teman Amin, itu amin, yang amin. bilang. Amin. Terima kasih banyak Tuan Tombro. Dawanya ngek yo. Jangek yo. Ya, canggih. Monggo
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah ternyata memang benar Tuan Tombro mengetahui mengenai topeng yang dimiliki oleh penyihir agung itu ya. Berarti tugas kita di sini bagaimana cara untuk melumpuhkannya, dan tentunya kita harus menyusun sebuah rencana. Nah, makan dos kok kita ngerti sih. Jadi seperti ini Dos, kita harus bisa mencari Mbah Dangik yang pertama lah ya. Yang kedua kita harus melumpuhkan Mbah Dangik. Nah, cara melumpuhkan Mbah Dangik yaitu dengan menggunakan tenaga dalam untuk mengenai kelemahannya. Tapi yakin Dik, maksudnya kita bisa harusnya di si Dangik dengan memakai topeng itu dia lebih kuat. Nah, maka dari itu yang satu Dangik tidak bisa diserang dengan fisik. Yang kedua Mbah Dangik hanya bisa diserang yang terkena itu adalah kelemahannya, area terdekat dari topeng, berarti bagian kepala. Leher bisa. Ya leher bisa. Kepala belakang. Tapi kan itu tidak bisa dipukul. Tapi itu harus menggunakan tenaga dalam atau kekuatan dari bangsa goib. Nah, berarti di sini tugas kita konsultasi dengan para sahabat. Nah, tapi menurut saya sih mendingan fokus yang tadi dibicarakan Dik, maksudnya ke kuping dulu loh. Titik yang diserang maksudnya kuping dulu yang tadi dibicarakan. Vital gitu. Ya. Kita Ya bisa langsung bicara pada sahabat Bayu. Yuk. Diskusi lah. Bismillah, moga jelas harapan. Bang, ada di Bang. Siapa sih yo? Good, das kayo paham ini sini kok, Das. Damar? Bukan. Assalamualaikum. Wah, ya pura Dik. Safas. Ada apa Pangeran Safas? Kita di sini bukannya mau ikut campur urusan jenengan ya. Kita hanya ingin menunjukkan kebenaran yang terjadi kepada istri jenengan. Ya. Seperti ini saja, Pangeran Safas. Biar kita bisa berbicara panjang lebar, kita ngobrolnya enak. Alangkah baiknya jenengan masuk ke raga teman kami atau raga saya. Monggo. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum. Sombong amat. Memberi peringatan atas hal apa Pangeran Safas? Bagaimana? Sebenarnya saya sia-sia datang ke sini. Jika hanya berunding dengan kalian, yang ujung-ujungnya kalian selalu menekan, menganggap bahwa istri saya adalah makhluk yang kau anggap adalah makhluk yang jahat. Nah, menurutmu yang enggak sia-sia itu bagaimana harusnya? Saya perhatikan kalian itu selalu berkeliaran di hutan ini. Apalagi jika bukan hanya untuk mengusut urusan istri saya. Mohon maaf sebelumnya, Pangeran Safas. Kita setiap hari, setiap malam berada di hutan Sawiara ini, kita itu sedang memiliki maksud dan tujuan. Kita juga sedang memiliki masalah yang berada di hutan ini. Apa iya kita memiliki masalah di tempat ini, kita menyelesaikannya di tempat lain? Kan tidak mungkin. Itu alasan kalian. Seperti ini, Pangeran Safas. Sepertinya ada yang harus diluruskan. Awal mula kami datang ke Sawiara ini, memang bertemu dengan makhluk gundul yang kami awalnya tidak tahu bahwasanya makhluk gundul itu adalah jelmaan dari istrimu, Perlinta. Itu kami tidak tahu sama sekali.
Yang kami tahu hanyalah ada makhluk gundul yang datang ke Sawiara dan menyerang para warga, terutama wanita yang sedang hamil. Ada kemungkaran di situ. Kami tidak bisa tinggal diam. Kami terbiasa dengan membantu orang lain ataupun makhluk lain. Dan seiring berjalannya waktu ternyata membawa pasukan. Ternyata makhluk gundul itu setelah ditelusuri itu adalah jelmaan dari Perlinta. Kami mencoba menjelaskan sedemikian rupa kepadamu dan kepada Tuan Raja, tetapi kau sendiri tidak mau percaya. Ya tidak apa-apa, silakan. Kau ingat, saya sudah katakan sekalipun istri saya berubah wujud menjadi monyet, menjadi buruk rupa, saya tidak peduli. Saya tetap cinta dan sayang dengan istri saya. Asal kalian tahu, kau melihat sendiri, lebih dari cukup untuk menghabisi kalian. Jika saya izinkan, mereka akan turun menghabisi kalian. Tapi atas pesan dari istri saya, Perlinta, saya tidak boleh menyakiti kalian. Kalian harusnya berpikir, kau sudah menganggap istri saya adalah makhluk yang jahat. Tapi istri saya masih memiliki hati. Tidak mengizinkan saya untuk menyerang kalian. Mungkin di sini ada kesalahpahaman. Salah paham apa ya kau? Kami tidak sedikit pun memiliki pikiran bahwasanya istri jenengan itu adalah makhluk yang jahat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga tidak memiliki maksud dan tujuan untuk memisahkan hubungan dari pangeran dan si Perlinta itu. Nah, kami di sini sedang dihadapkan sebuah permasalahan tersendiri yang mungkin kebetulan itu berkaitan dengan istri dari pangeran si Perlinta. Jika kalian tidak mau dan tidak memiliki tujuan untuk memisahkan saya dengan istri saya, lantas kalian kenapa mengadu kepada ayah saya dan menceritakan bahwasanya istri saya adalah makhluk yang jelek? Sampai-sampai kalian tahu, selepas saya bertemu kalian, saya ditegur lagi sama ayah saya. Jika bukan untuk memisahkan saya, untuk apa lagi? gunanya Dan apa? saya pun merasa tidak suka. Tidak ada gunanya. Kita baru kenal. Ayah saya juga baru kenal dengan kalian. Tapi seolah-olah ayah saya malah lebih mendukung dan mempercayai apa yang kalian bicarakan. Tapi saya malah dengan adanya pangeran datang membela dan mengatakan seperti itu, apakah ada kemungkinan pangeran ikut andil di belakang dari makhluk gundul dan penyihir itu? Apa maksudmu? Adalah saya menemui kalian itu adalah kewajiban saya. Di mana siapapun yang akan menghalangi istri saya, bukankah suami itu bertanggung jawab Ya, atas keselamatan istri saya? betul. Itu adalah suatu kewajiban dari seorang suami untuk menjaga istrinya. Dan perlu dicatat lagi, Tuan Jafar, yang kami lakukan di sini adalah menelusuri ada hubungan apa antara Perlinta dengan penyihir agung. Karena di sini kami punya masalah pribadi antara kami dan penyihir agung. Dan satu-satunya makhluk yang kami kenal yang berdekatan ataupun berhubungan langsung dengan penyihir agung adalah Perlinta, istrimu. Dan mengapa kami ini sampai mengadu ke kerajaan di sini? Dari keluarganya si pangeran si siapa Nyai Narwan? Tarwina, Nyai Tarwina itu Bibimu. sudah bibimu itu sudah mencurigai si Perlinta sejaklah lama. Jika kalian memiliki urusan kepada penyihir agung, itu urusan kalian. Tidak ada sangkut pautnya dengan istri saya. Ya sudah, kita tidak ada hubungan dan juga kita tidak ada urusan. Toh Perlinta ada hubungannya dengan penyihir agung. Mau bagaimana? Kita hanya ingin berbicara, berdiskusi agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang merugikan bagi makhluk-makhluk yang
berada di hutan Sawiara ini? Saya tanya pada kalian. Kalian hanya memperlihatkan gambaran yang seolah-olah itu adalah Berlinta itu istri saya. Ya. Apakah kalian melihat dengan mata kepalamu sendiri? Ya. Istri saya berubah. Ya. Kami melihatnya. Kami melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Waktu itu dari makhluk yang gundul berubah menjadi makhluk jadi si Verlinta. Dan satu lagi, semalam Verlinta menemui kami dan memberikan surat, menuliskan surat yang itu diberikan kepada kita. Kau tidak percaya? Saya masih membawa buktinya. Dan saksi Tidak semudah mata. itu, tidak segampang itu saya mempercayai kalian. Apalagi ini berhubungan dengan istri saya. Dan ditambah lagi, memang istri saya adalah makhluk dari kalangan, bisa dibilang kalangan miskin. Tapi saya sebagai suami, sampai kapanpun saya akan memperjuangkan, bahkan saya akan melindungi istri saya. Setidaknya jika kau Dan saya menganggap di sini, di dalam kerajaan ataupun makhluk-makhluk yang ada di sini, memang tidak suka dengan istri saya. ya seperti ini, setidaknya jika kau memiliki tujuan berkeluarga dengan baik, kau harus mengetahui bibit bebek dan bobotnya. Kau tidak usah mengajari. Sedangkan kau di sini mengenai asal usul dari Verlinta saja kamu tidak tahu. Lebih Kau benar hanya saya mengetahui, ketimbang kalian. kau hanya mengetahui bahwasanya Verlinta itu berasal dari orang yang kurang mampu. Padahal sesungguhnya Verlinta itu dari orang yang berada dan mampu. Ya. Kau ini siapa sebenarnya? Tidak usah mengajariku, tidak usah mengguriku. Saya lebih paham. Kau mengatakan lebih paham dan lebih mengenal Verlinta, sedangkan mertuamu saja yang sudah tidak ada. Kau tidak mengenalnya pasti. Namanya siapa? Saya yakin sekali kamu itu tidak tahu. Sedangkan kami tahu. Saya ingatkan kepada kalian. Sekali lagi, jika kalian masih mengusik istri saya tidak segan-segan menurunkan anak buah saya untuk menghabisi kalian. Ya, terserah jenengan lah. Yang penting kita itu tidak ada urusan dengan jenengan. Kita itu sedang menyelesaikan masalah yang berada di hutan Sawiara dengan penyihir agung itu. Toh nantinya di situ ada Verlinta. Kenapa Verlinta bergabung dengan penyihir agung? Kan seperti itu. Ada pertanyaan. Sudah jelas? Kita pulang. Ya pulang. Nah, bawa pulang semuanya. Jujur kalian ada yang punya masa. Jujur kami takut digertak seperti itu ya. Mau tambeng banget kita. Selalu lah ya, kayak setiap misi kayak menemukan orang-orang semacam buta dengan cinta. Iya. Dulu siapa? Panji Sumandaya. Ya Allah. Mana boy? Iya, lanjut. Makhluk kayak kok. Tambeng. lanjut cari dangit. Jangan ini. Ayo.